Baik, rekan-rekan, hari ini kalau senang judul khotbah saya judulnya adalah A Call to Spiritual Maturity, ya. Panggilan untuk dewasa secara rohani, ya. Kita baca bersama di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 16 nanti ya. Dikatakan sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang-orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ayat 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahlah orang itu membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. 14, jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Ayat 15, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api alias gosong, saudaraku ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus berkata dengan sangat jelas kepada jemaat di Korintus bahwa dia seperti bapak yang meletakkan dasar kehidupan bagi anak-anaknya, saudaraku ya. Sebab itu rekan-rekan di tempat ini di KRC kita harus tahu dan sadar bedanya pendidik dengan bapak. Di kitab 1 Korintus 4 dikatakan engkau punya beribu-ribu pendidik atau di dalam bahasa yang lain guardian of Christ, penjaga dalam Kristus. But you don't have any father. Kamu tidak punya banyak bapak, saudaraku. Nah, bapak itu berbeda dengan pendidik. Bapak itu mendidik di dalam rumah. Ya, kalau pernah sekolah, gurumu banyak. Tapi orang tuamu cuma satu yang di dalam rumah. Demikian juga di dalam kehidupan kerohanian saudara dan saya. Ya, saudara mau dengarkan siapa saja di YouTube terserah. Yang penting membangun. Tetapi ingat, saudara harus tertanam di sebuah rumah. Sebab di rumahlah saudara bertumbuh. Di dalam rumahlah bertumbuh. Bukan keleleran atau jadi gelandangan saudaraku kemana-kemana saudaraku. Ya, dan kemudian bertumbuh tidak. Ya, itu seorang anak. Nah, di sini saya lanjutkan. Saya karena tidak khotbah itu saya tepis bahas dikit aja supaya saudara tahu perlunya komitmen di sebuah gereja. Ya, perlunya digembalakan, perlunya punya orang tua rohani supaya memantau pertumbuhan kerohanian kita. Dan dikatakan tidak ada seorang pun yang bisa meletakkan dasar selain Yesus Kristus. Dan dilanjutkan dengan jelas, kalau dasarnya sudah ada, ya, saudara dan saya kan datang ke tempat ini semua percaya, imannya kan satu kan, imannya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, berarti dasarnya Tuhan Yesus Kristus. Kemudian saudara dan saya dikasih kesempatan untuk membangun ke atas. Mau dibangun pakai apa? Emas, perak, batu, permata, atau whatever. Itu semua terserah kalian. Sebab Tuhan memberikan yang namanya kehendak bebas. Tetapi Tuhan katakan satu saat akan nampak, satu saat akan diuji, saudaraku. Percayalah setiap saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Hidup saudara dan saya sedang dibangun. Katakan dibangun. Ya. Nah, yang pertama saudara dan saya dibangun untuk menghadapi masalah. You are built for problems. You are built for problems. Siapa suka masalah? Enggak ada yang suka kan ya? Di dalam 2 Korintus 4 saudaraku dikatakan seperti ini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami, saudaraku. Ya, nah, Rasul Paulus katakan dengan jelas, penderitaan yang sekarang ini nggak ada artinya. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, these hard times are small potatoes compared with to the coming good times. Saat yang sulit digambarkan seperti apa? Seperti keripik kentang. Kentang yang kecil, saudaraku. Dibandingkan dengan saat yang indah, good times yang akan datang, saudaraku. The lively celebration prepare for us. Pesta yang mewah akan disiapkan buat saudara dan saya. Tadi saya tanya, siapa yang suka masalah? Angkat tangan. Gak ada yang angkat tangan. Siapa yang suka uang? Angkat tangan.
Cuma 3 orang, yang lain rajin berdoa dan berpuasa. Siapa yang suka cuan, angkat tangan, ayo lu. Nah, tambah banyak kan ya. Nah, saya mau tanya, saudara kan kebanyakan kerja pasti kan ya? Kerjaan ini dapat dari mana sih untungnya? Kenapa kok saudara bekerja? Saudara kan ngomong karena saya butuh hidup, bukan itu poinnya. Kenapa kalau saudara jadi pegawai, kenapa kok bosmu hire kamu? Kalau saudara punya usaha, kenapa kok kamu buka usaha? Ada yang punya usaha rumah makan, kenapa kok buka usaha rumah makan? Tidak ada Pak, kepingin aja. Tidak. Usaha itu bisnis come from problems. Halo? Bisnis itu muncul dari sebuah masalah. Saudara apply, kenapa? Ada lowongan. Kenapa? Perusahaannya punya masalah, kurang orang. Kurang pegawai. Tapi hidup saudara dan saya menghindari masalah. Kalau saya ngomong masalah ini bukan masalah yang dibuat-buat loh ya. Tapi kalau saudara ngerti ini, your life were built for problems. Tidak ada tokoh di dalam Alkitab, saudaraku, menjadi tercatat hari ini dan dikenang sampai hari ini. Mereka tidak ngadepin masalah. Sadrak, Mesak, dan Abednego, ketika diuji sama Raja Babel, saudaraku, dia ngomong gini, kamu kalau tidak mau nyembah dewaku, kamu tidak bakar. Dia ngomong gini kan, sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak nyelamatin kamu, tidak nyelamatin aku, tetap aku akan beribadah kepada Tuhanmu, aku akan beribadah kepada Tuhanku. Dan terbukti ketika masuk dalam dapur api, disebutkan ada 4 bayangan. Why? They face the problem. Sehingga ketika mereka keluar, loh, bau gosong aja tidak ada, saudaraku. Iya kan? Karena bersama dengan malaikat, bersama dengan Tuhan, saudaraku. Terjadi apa, saudaraku? Ketika mereka bersaksi didengarkan. Kenapa kok orang Kristen kebanyakan kehilangan kuasa? Mereka lari daripada setiap masalah. You were built for problems. Yang mengerti katakan amin. Mau naik pangkat? Mau jadi lebih kaya? Selesaikan masalah. Kenapa kok orang digaji lebih gede, ada yang lebih kecil? Tergantung masalah yang diselesaikan. Kalau masalah yang saudara dan saya bisa selesaikan lebih besar kapasitasnya atau tanggung jawabnya, gajimu pasti lebih gede. Tapi jangan ngomel, gaji saya tidak naik-naik Pak. Dari dulu sampai seperti ini, bosnya sentimen, lo datang kerja telat. Tugas harusnya 2 jam 2 hari baru selesai. Nanti ngomel, ada orang lain kerja yang lebih cepat, memang dia pilih kasih. Padahal kita menghindari masalah, saudaraku. Kenapa kok kita menghindari masalah? Karena kita cuma ikut Tuhan, cari yang senang-senang kan. Tuhan Yesus katakan apa? Barang siapa mengikut aku ya harus pikul salib, sangkal diri dan mengikuti jalan yang kulakukan. Nah, kenapa kok kita stres, saudaraku? Ya, seringkali kita stres itu, apalagi kalau ketemu orang, kita sedang berusaha merubah orang lain. Ada di tempat yang lagi stres ngurusin orang lain? Ada pasti. Kesel saya Pak, suami saya, istri saya, anak saya, teman saya, ya, tetangga saya, tidak mau berubah-berubah. Mulut saya sampai berbusa. Kenapa? Karena kita pengen orang itu berubah. Dan orang yang tidak berubah, akhirnya bukan orangnya yang stres. Siapa yang stres? Kita yang stres. Coba tanya saudaraku, ya, Anda sedang merubah orang lain atau Tuhan sedang merubah saudara dan saya? Halo? Kenapa kok kita fokus suruh orang lain berubah, suruh orang berubah? Seharusnya gini, seharusnya gitu. Nanti pulang gereja, harusnya tadi gini asyirnya, harusnya gitu. Gampang sekali buat kita ngurusin orang kan? Pernah gak mikir Tuhan lagi ubah kita? Ini kan zamannya vaksin saudaraku, ya kan? Nah, di tempat ini harus vaksin ya? Wajib ya? Kan wajib vaksin. Nah, ada anak-anak kita yang belum vaksin. Saya kirimin linknya untuk vaksin. Sudah vaksin? Belum Pak, karena apa? Oh ya sudah. Ada link lagi, kirim lagi, sudah vaksin? Belum Pak, ada berkali-kali saudaraku.
Ya, kalau saya kasih dia 10 link, dia kasih saya 100 alasan untuk tidak vaksin. Lama-lama kesel kan? Kesel. Aduh, biarinlah, ada link masuk lagi. Ngapain dikirim lagi? Capek gitu loh. Nanti muncul alasan ke 101. Tapi Tuhan ngomong gini, emang kamu mau nyerah jadi gembala? Gitu. Emang mau nyerah jadi bapak? Gitu kasarnya. Wah, bertobat saudaraku. Ya udah, kirim linknya lagi. Jret, ya. Puji Tuhan, beberapa hari kemudian dia kirim, Pak sudah vaksin. Oh Tuhan kau baik. Saya tanya vaksin di mana? Dia sebutin satu tempat yang bukan yang saya kirim tempatnya lagi saudaraku. Tapi it's okay kan, Tuhan ubah saya gitu loh. Tuhan ubah saya gitu loh. Kenapa kok stres? Karena kita berusaha merubah orang lain. Berapa banyak waktu kita, maaf ya, habis di medsos, di sini tidak ada jemaat saya banyak saudaraku. Kalau buka Instagram tuh liatin statusnya orang lain kerjaannya. Bisa berjam-jam. Ini harusnya gini, pamer ini apa. Waduh hebat sekali menjadi pengamat. Tapi tak pernah lihat dirinya apa yang mau diperbaiki. Karena sibuk ngurusin orang lain, stres. Ayo kita tanya sama Tuhan yuk, Tuhan sedang merubah kita ini apa? Ya. Yang pertama itu, we build to face the problem. Yang kedua, we build for test. Kita dibangun untuk menciptakan menjalani apa? Ujian. Ya. Dikatakan sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya. Tadi dikatakan bangunannya fondasinya apa? Tuhan Yesus. Tapi dikatakan di ayat 10 harus dibangun sesuai standar Tuhan. Orang di atasnya bangun ada yang emas, perak, permata, kayu, jerami saudaraku. Saudara mau bangun pakai apa? Tidak ada yang kelihatan di gereja. Di gereja semua 11-12 sama malaikat saudaraku. Tapi ketika menghadapi cobaan, baru kelihatan. Dari semua unsur yang tadi saya sebutkan saudaraku, yang bertahan cuma satu, batu permata. Ketika diuji dengan api. Saudara bisa bangun rumahmu dengan jerami, dengan kayu, dengan emas, dengan perak. Tapi ketika diuji dengan api, semuanya hancur. Tidak ada artinya. Mungkin hidupmu hari-hari ini seperti ini. Mungkin. Bawa blur. Dikatakan seperti orang yang gosong, baru keluar dari api. Tapi dikatakan apa? Janji Tuhan. Mereka tetap diselamatkan. Tuhan itu baik. Kenapa kok rumah kita dari jerami hancur, dari kayu hancur? Karena Tuhan tidak mau rumah saudara dan saya dibangun sesuai dengan kualitas manusia. Tuhan mau dibangun sesuai dengan kualitas surgawi saudaraku. Ya, kalau kita babak belur, tidak apa-apa, cuma gosong, no worries. Saudara dan saya tidak kehilangan keselamatan. Tapi mari jangan bangun lagi sesuai dengan bahan yang lama. Bangun yang baru sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan saudara dan saya. Itu semua kan ngadepin ujian saudaraku. Ya, tahun ini puji Tuhan lah ya. Tahun kedua COVID, tapi lebih lagi bulan 2 kemarin saya dideteksi ada kanker usus. Kanker usus. Saudaraku tidak ada yang senang ketika dengar kanker, saudaraku ya. Gak ada yang senang. Saya harus jalanin 3 kali operasi, terakhir kemarin operasi 30 Agustus kemarin. Ya. Dan ketika saya kena kanker usus, saya lapor ke Pak Gembala, ke Om Franky, ke penatua semua, saya kena kanker usus. Oh, mereka kumpulkan saya, doa saudaraku. Kamu duduk tengah, diurapi minyak, semua tumpang tangan saudaraku ya. Tumpang tangan, minta mujizat Tuhan dan lain-lain. Saya pergi ke Jakarta, saudaraku. Hasilnya puji Tuhan, kankernya tetap ada. Singkat cerita bulan 3 saya dibedel perut saya. Ya. Ada 4 luka di perut saya. Di dalam dan di luar. Dan saya 156 hari harus pakai kantong di perut saya. Kantong untuk nampung kotoran ya. Dan 30 Agustus kemarin terakhir. Apa yang saudara harapkan? Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Saya pengen saudaraku tidak mengalami operasi, habis duit banyak, 1 rumah habis itu buat bayar. Tapi ketika Tuhan izinkan gini, enggak, jalanmu bukan jalan operasi, jalanmu jalan salib. Saudara mau ngapain? Ini diuji loh, fireproof. Diuji saudaraku. Gak enak saudaraku. Saya jalani kemo
ya puji Tuhan lah, nggak sampai parah lah ya. Nggak sampai muntah-muntah. Semua dalam pemeliharaan Tuhan. Rambut rontok cuma dikit. Sekarang tumbuh lebih lebat. Diuji sama Tuhan, saudaraku. Pengenalan akan Tuhan itu mahal harganya. Mahal harganya itu. Saya lanjutin. Yang ketiga, saudara dibangun itu apa? Dewasa. Dewasa, saudaraku, ya. Pernah disakiti? Itu pasti kan? Siapa yang tidak pernah sakiti? Tapi untuk jadi sakit hati itu pilihan saudara dan saya loh. Kalau sampai hari ini saudaraku masih ada, kita ke gereja setahun di 52 kali, tambah konser ratusan kali saudaraku, fellowship ratusan kali, dan tetap saya nyimpen sakit hati. Kita mesti tanya sama Tuhan loh. Ya repot Tuhan, saya ketemu orang-orang yang menjengkelkan, loh betul, disakiti itu pasti, siapa yang tidak pernah disakiti? Semua orang pernah disakiti saudaraku. Tapi untuk menjadi ya sakit hati itu pilihan saudara dan saya. Saudara bisa pilih tidak sakit hati dan tetap sukacita. Ketika saya sakit masuk rumah sakit saudaraku ya di Siloam Jakarta, dikasih ibu sini untuk kemo. Dokter sama suster ngomong gini, Pak, Bapak ini kok beda sama pasien yang lain. Kenapa? Kok Bapak terus sukacita? Saya ngomongin loh, saya mau susah mau seneng, penyakitnya tidak hilang saudaraku. Saya mesti operasi, saya mesti kemo. Ngapain saya sedih gitu loh? Kan happy lebih enak gitu loh. Ya puji Tuhan jadi berkat lah di sana. Ya. Dan ya terlalu banyak mujizat yang bisa saya ceritakan pertolongan Tuhan di sana. Tapi kita mesti tahu bahwa sudahlah. Sudah nggak ada zamannya sakit hati. Pak kalau terus mati dipanggil Tuhan gimana? It's okay. Ya. Tidak peduli bagaimana caranya kita mati. Mau sakit cancer, mau sakit COVID, mau tabrakan, mau tidur nyenyak saudaraku. Yang paling penting adalah ketika kita mati, bagaimana kondisi kita. Kerohanian kita di hadapan Tuhan. Itu paling penting saudaraku. Semua orang pasti mati. Cepat atau lambat. Kemarin teman saya seorang sinsai dia ngomong gini. Kalau kemarin dia ketemu orang stroke. Tidak usah nunggu umur 50, umur 28 sudah stroke saudaraku. Sudah ada kejadian loh. Ya. Siapa yang senang nyimpen sampah gitu loh. Pernah senang nyimpen sampah saudaraku? Itu gambaran orang Kristen yang sakit hati nyimpen sampah itu loh. Siapa yang senang bau kentut? Halo? Halo? Siapa yang senang bau minyak wangi? Semua senang bau minyak wangi kan? Nah simpen yang bau minyak wangi itu, jangan simpen bau kentut dalam hidup kita. Kalau ada bau kentut, ya sudah, buang aja. Ngapain simpen yang kotor dalam hidup kita? Simpen bau minyak wangi itu yang segar-segar, yang harum, saudaraku. Nah, saudara perlu tahu, kingdom leaders ya, itu live driven by kingdom purpose. Seorang pemimpin kerajaan itu hidupnya dipimpin oleh mandat atau tujuan kerajaan. Gak ada yang sakit hati ini dan itu saudaraku. Dan cuma orang dewasa yang bisa berbuah, itu aja. Kalau kita belum berbuah, ya kita belum dewasa. Tidak usah bandingin hidup saudara dan saya dengan si A, dengan si B. Tidak usah, tidak ada yang senang dibandingkan. Tuhan tidak bandingin yang punya 1, 2, dan 5 talenta, tidak. Semuanya diminta tanggung jawab yang sama di hadapan Tuhan. Jangan ngomong kamu tidak kayak si A, tidak kayak si B, tidak kayak si C. Tuhan tidak pernah bandingin orang yang hamba yang terima 3 macam talenta. Tidak pernah. Tapi semua diminta pertanggungjawaban. Ya. Tuhan tidak ngomong yang 5 talenta lebih hebat dari yang 2. Yang 5 talenta kalau tidak sanggup gandakan jadi 5. Bodoh juga. Lebih hebat yang 2 jadi 4. 5 talenta coba bisa menghasilkan 2, 3. Sama saja saudaraku. Punya 5 talenta nyumbangnya pelit sama saja. Mendingan 2 talenta yang generous. Ya kan terbukti Tuhan ngomong apa? Janda yang miskin itu tidak punya apa. Uangnya cuma 1 peser. Dikatakan dia memberikan seluruh hidupnya. Tapi orang muda yang kaya, saudaraku, ketika berikan harta, jual hartamu kasihkan kepada orang miskin. Dia pergi dengan sedih, saudaraku. Siapa yang lebih hebat di hadapan Tuhan? Orang yang kaya, boten, bukan. Tapi janda yang miskin, saudaraku. Ya. Dan yang terakhir, ya, Anda dibangun apa? Jadi berbuah. You were built for fruitful. Ya, saudara dan saya sering dengar nih, fruitful, berbuah itu artinya apa? Buahnya dinikmati orang lain. Jangan senang bertumbuh.
Bertumbuh itu bagus, bertumbuh itu untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain, saudaraku. Saya Kristen yang bertumbuh, bagus. Tapi saudara harus Kristen yang berbuah, yang menjadi dampak buat orang lain. Ketika selesai operasi pertama, saudaraku, ya, harus operasi pertama itu berapa hari saya di rumah sakit? Hampir 12 hari mungkin di rumah sakit. Ya, dari masuk observasi, operasi, terus tunggu masa-masa untuk pasca operasi. Saya tanya sama Tuhan, saya enggak tanya, Tuhan kenapa? Enggak. Tuhan, apa yang mau kamu lakukan dalam hidupku? Tuhan ngomong gini, hidupmu belum bersih gitu loh, dibersihin. Enggak, saya cek ini sudah. Apa ya, saya tanya sama istri saya, kita ini loh ada salah apa yang perlu kita bertobat? Kayaknya enggak ada saudaraku. Ya, itulah orang sombong gitu loh, tanda nih. Nah, sampai Tuhan ingetin satu hubungan, ya saya dengan orang-orang yang dulu dekat sama saya, kasar dulu. Ya, saya ketemu biasa saja, tapi dalam hati saya gondok sama mereka. Why? Mereka utang enggak bayar sama saya. Rekanan kerja tiba-tiba diserobot dari belakang. Dia masuk sendiri, saudara. Ya lumayan lah, 1 bulan Tuhan gocap dia 50 juta bersih. Tapi tiba-tiba kerjasama di stop, dia masuk sendirian. Saya berusaha, ya saya ngampuni. Ini hamba Tuhan, saudaraku. Tapi di dalam hati kecil saya ada dongkolnya masih gitu. Tuhan ngomong gini, dan orangnya utang lagi sama saya gitu masih ya. Tidak mau bayar lagi. Tuhan ngomong gini, mau enggak kamu ngampuni dia? Oh udah nangis-nangis, ya mau Tuhan. Bebaskan utang gitu. Waduh, utangnya ya kalau dikit apa-apa saudaraku. Utangnya bisa 1 mobil soalnya gitu ya. Ya sudah akhirnya buat janji sama Tuhan. Ya Tuhan, saya mau. Paginya saya panggil si saya ngomong suara Tuhan kayak gini gitu. Ya sudah, keluar rumah sakit saudaraku, saya ketemu orangnya, saya ngomong, saya minta maaf. Saya sombong, omongan saya ini tidak berkualitas, omongan saya nyakiti kamu. Dan terakhir saya ngomong, utangi semua tidak usah dibayar. Sudah selesai, dan hubungan kita sampai hari ini jadi lebih baik. Why? Hidup yang berbuah. Apakah karena saya? Bukan. Karena akar itu bertemu dengan air kehidupan yang merubah ego saya. Yang merubah kesombongan, yang merubah keakuan kita, saudaraku. Ayo jadi berkat, sampai hari ini hubungan kita enak banget. Sudah tidak mikir-mikir utang dan lain-lain, saudaraku. Ya. Nah, ayo yang pertama hidup kita itu to face the problems. Menghadapi masalah. Yang kedua, hidup kita adalah menghadapi ujian. Mau naik tingkat, diuji. Ini saya naik, perut saya masih agak sakit saudaraku ya, agak perih hari ini. Bekas lukanya. Lumayan lah, 12 cm sini gitu. Di sini hampir 20 cm gitu. Diuji. Masih bisa mengucap syukur enggak di atas meja operasi? Saya pikir-pikir, saya enggak takut sekarang operasi. Karena enak dibius tidur aja saudaraku. Mari operasinya sakit semua tapi gitu. Ya. Yang ketiga, jadi dewasa. Yang keempat, jadi berbuah. Mari kita berdoa.